Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Kami sangat bahagia dan senang bisa bertemu dengan ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih. Di pagi hari ini, kita masih di tengah-tengah pandemi, atau kalau kami boleh menyebut pagebluk COVID-19, yang sakit makin bertambah, yang meninggal juga makin bertambah, tetapi yang sembuh juga makin bertambah. Yang sembuh juga makin bertambah. Masyarakat selalu bimbang, takut mari pandemi ini, lebih-lebih diperlakukannya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Jawa, di Bali, mungkin juga menyusul di daerah-daerah yang lain. Untuk itu, kita akan mendasarkan dengan firman Tuhan dari Injil Markus 5, ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuhan Yesus memberi mukjizat. Salah satunya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan. Yesus membangkitkan anak Yairus yang telah mati, tetapi dia juga menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita tahu bahwa penyakit saat ini sedang mewabah, sudah menjadi tragedi dunia, termasuk di Indonesia. Tidak ada masalah kesehatan yang terpapar, juga masalah psikis. Orang kehilangan anggota keluarga yang sangat dikasih. Lebih-lebih kalau yang meninggal orang sangat dikasih, anak yang sangat dikasih, orang tua yang sangat dikasih, otomatis mempengaruhi psikis. Dia goncang, dia goyah. Juga yang sakit, baik yang terpapar maupun yang tidak, yang juga seringkali mengalami sakit fisik tapi juga psikis. Juga kita bisa melihat tidak hanya itu, juga masalah ekonomi. PPKM, semua mal tutup, rumah makan tidak boleh makan di rumah makan, di tempat itu semua harus dibawa pulang, dan banyak toko yang tutup. Lalu bagaimana kehidupan ekonomi rumah tangga? Juga bingung. Ya, itulah keadaan situasi kondisi masyarakat di Indonesia, juga masyarakat di dunia ini. Tetapi kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini, pada waktu anak Yairus mati, bagaimana orang tuanya sedih, anak yang sangat dikasih tunggal meninggal, itu pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak tahan melihat penderitaan orang tuanya, melihat anak yang meninggal. Dia tidak tahan.
Dia terharu, dia ikut menderita bersama orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya anak Yairus disembuhkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu yang kedua, yaitu perempuan yang mengalami pendarahan yang terus-menerus, yang tidak bisa di stop. Betapa pedihnya seorang perempuan yang mengalami pendarahan seperti itu. Tapi Yesus juga memahami bagaimana penderitaan si perempuan itu yang mengalami penderitaan. Dia solider, dia senasib. Dan apa? Yesus menyembuhkan perempuan itu. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hei anakku, karena imanmu telah menyelamatkan. Iman orang tua telah menyelamatkan anaknya yang meninggal. Iman perempuan itu yang membuat dia sendiri sembuh. Dari firman ini kita mendapat apa? Tuhan Yesus merasakan apa yang kita alami, baik yang saat ini sedang sakit di rumah sakit, yang di shelter, yang isolasi di rumahnya, atau yang sakit apapun juga, yang seolah-olah mustahil untuk sembuh. Bagi mereka yang ketakutan karena masalah psikis, bagaimana ditinggal orang tua, bagaimana ditinggal anaknya, bagaimana kehidupan seterusnya, juga masalah ekonomi rumah tangga yang makin sulit karena pendapatan tidak ada. Kita bingung, kita harus bagaimana. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau dari sakit, akhirnya sembuh. Imanmu telah menyelamatkan engkau dari penyakit psikis, akhirnya punya pengharapan kepada Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau dari krisis ekonomi, karena Tuhan, berkat Tuhan akan ada dalam kehidupan asal imanmu kepada Yesus Kristus itu yang menyelamatkan. Maria firman Tuhan pada saat ini, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Yang sakit pergi dengan selamat. Yang psikis pergi dengan selamat. Mending psikis ditinggalkan, penyakit ditinggalkan, pergi dalam kesembuhan dengan selamat. Yang krisis ekonomi juga dengan pergi melalui krisis ekonomi, akhirnya dengan selamat. Tuhan memberkati, memberi kelimpahan kepada kita asal iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita juga mendukung program pemerintah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita dukung untuk sementara ibadah di rumah seperti saat ini. Untuk sementara kita tinggal di rumah, baik keluarga. Saya mengimbau sebagai ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta, mari organisasi Kristen ikut mendukung PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau telah berfirman, Engkau solidar dengan kami yang sakit, solidar dengan kami yang mengalami masalah psikis, solidar dengan orang yang mengalami masalah ekonomi. Hanya satu iman kami kepada Tuhan, Engkau kuatkan, karena iman itulah yang menyembuhkan penyakit kami. Karena iman itulah yang menyembuhkan penyakit psikis kami. Karena iman itulah yang kami membuat pulih kondisi ekonomi kami. Berkatilah
bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa-bangsa di dunia. Berkatilah para dokter, para perawat, semua orang yang terlibat di rumah sakit, juga bagi mereka yang ada di lapangan, sopir ambulan, juga semua yang ada, Engkau berkati sebagai jalan berkat untuk orang yang terpapar, juga untuk orang yang sakit. Kiranya kami boleh berdoa untuk pemerintah kami dalam menerapkan PPKM, dan kami sebagai masyarakat, bangsa dan warga negara boleh mentaati semuanya itu, sehingga semua itu boleh membendung pandemi COVID-19, dan pandemi COVID-19 segera berlalu sirna karena iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya. Jangan lupa menggunakan double masker. Jangan lupa menggunakan double masker. Selamat berkarya, beraktivitas. Kita jaga, kita pelihara PPKM. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.